Mueza dan juga Maybe. Dan kita menyaksikan bersama-sama, mampukah Ray menghadapi Retribution seorang Kairi? Please welcome Dewa United Esports. Yap, Dewa United Champion, itulah slogan yang selalu diteriakan oleh para anak Dewa yang hadir sekarang untuk mendukung dan memimpin panduan suara mereka untuk semangat Dewa. Anak Dewa baru saja merasakan kekalahan pertama mereka ya. Bukan kekalahan biasa karena mereka kalah dengan tim yang baru saja bounce up kembali ke atas. Ujian penting bagi anak Dewa dan mereka harus bisa bangkit agar tidak kehilangan momentum. Oke, mereka benar-benar harus menghadapi tim yang kuat walaupun kondisinya Onyx sedang tidak baik-baik saja, Lin. Itu dia, dan gue penasaran sih jujurnya dari sang penantangnya kali ini. Onyx, siapa yang akan diturunkan? Karena mereka punya banyak sekali player. Ryota langsung dimainkan sepertinya. Karena ada Ryota, Kairi, Sanski Boy dan juga Cewek. Ecuis Omwawa. Dan mari kita sambut The Sky King. Please welcome Team Onyx. It's Onyx time. Satu pertanyaan, masihkah waktunya Onyx? Karena mereka sekarang ada di klasemen bawah. Tapi tenang, karena Sonic selalu hadir untuk mendukung mereka tanpa henti. Dan sekaranglah waktunya Sky King berusaha untuk naik ke tahtanya. Yep. Sang Raja Langit sedang terpuruk ya setelah kekalahan beruntun 3 kali. Jadi mereka datang dengan wajah baru sekarang. EXP Lane, Ryota. Dan hanya satu tujuan mereka sepertinya, mengamankan kemenangan perdana di musim ini. Wajib. Jadi Hukumnya wajib untuk mereka mengamankan kemenangan perdana mereka. Karena kasusnya berbeda. Mereka ini benar-benar dalam kondisi yang sangat terpuruk sekali. Tapi jangan lupakan, Super Awad Supriyadi, the legendary Awad. wah, Memang dia sudah tidak berada di dalam laningnya. Tapi bukan berarti dia tidak mengawasi anak-anaknya untuk bisa berada di dalam kemenangan hari ini. Dan Onyx benar-benar wajib dia respect dengan Dewa. Confident, tidak boleh overconfident. Setuju. Tidak boleh. Yang ada, beberapa kali kita lihat adanya comeback itu terjadi di EPL Indonesia Season 15 yang benar-benar sering ya malah. sering dan baru. Menurut gua fresh, kenapa? Di MPL itu kayak punya peraturan tidak tertulis. Dimana ketika kita mendapatkan keunggulan yang maksimal, itu hampir jarang namanya comeback, Lin. Mereka disiplin soalnya. Iya. Dan itu yang bedain ranked games, competitive game. Mereka punya struktur, punya cara. Tapi itu victory Onyx cheap, tidak cheap. Oh, kontes sebagai hero mahal. Mahal banget emang Om. Kalau aku bisa bilang mahal ya. Mahal banget kalau di kompe. Ya, Tapi kalau di betul. rank ya biasa, nggak terlalu mahal gitu ya. Iyalah, mau direct beda lagi ya. Karena di rank itu kan mereka harus gimana caranya menyatukan satu suara. Oke. Untuk bisa bermain dengan chip, dengan shortcutnya, Lim. Iya. Dan momentum-momentum itu tuh nggak bisa dilewatin, Lim. Ya, itu dia. Dan dari Dewa sendiri, deny high ground dari Suns. Ini gue lumayan setuju. Karena kita tahu lah tipikal dari Suns sendiri kan Om. Yep. Dan juga trio mid yang lebih sinergi ya, terutama Okta. Berarti masih seputar mid laner ya berarti ya. Ya. Ini berarti power dari Suns yang harus diwaspadai dengan Dewa. Jujur ya, gue ngelihat Okta ini sebenarnya kuat as a mekanik. Tapi gue yang takutkan adalah ketika Okta bertemu dengan Suns, ini ada power blok mental yang nggak boleh, Mental block. yang harus dihancurkan oleh Okta. Dia nggak boleh takut lagi menghadapi Suns mungkin seperti sebelum-sebelumnya. Dia nggak boleh lagi berpikiran terlalu banyak yang ini segala macam. Dia harus benar-benar fokus untuk lawannya Suns karena gila saat ini dalam kondisi yang ya kita tidak bisa pungkiri peringkat yang di bawah. Ya, tapi percaya teman nggak sih? Ji? Apa? Percaya teman juga. Percaya. Kan? Harus percaya dengan teman. kan? Percaya Berarti. dia harus percaya sama teman. Dia tidak boleh melewatkan opportunity yang dibuat oleh para kawan-kawannya. Gitu, Mr. Lee. Gue ngerasa kayak dari Onyx ya, mereka kehilangan tipikal mereka loh. Gue lihat di beberapa season lalu, Onyx dia berporos kepada mid lane karena memang Kairi juga jungle tank kan. Tapi sekarang tuh udah hilang semua. Yap. Gue pengen banget ngeliat di mana Suns di tengah disiksa, itu Kiboy datang, masih gak kuat Kairi datang, bahkan masih gak kuat lagi saat itu XP lane-nya datang. Nah, menurutku yang buat Onyx pincang juga ya, EXP ganti-ganti terus.
EXP gak ada yang tetap sama sekali kan buat Onyx. Ya. Dan mereka kayak, ya mereka nyari terus-terus gameplay, tapi kalau selalu diganti ya gameplaynya pasti bakal beda-beda semua. Oh, setuju. Lama-kelamaan ya. Tapi yang bisa kita lihat adalah sebenarnya Res udah cukup lama dicoba loh Om. Itu nggak bisa kita pungkiri. Oke. Res itu udah cukup terlalu lama untuk trial, tapi gameplaynya masih belum fit in. Mungkin itu alasan mereka harus mencoba lagi. Sekarang, satu EXP-nya setelah Boots tidak ada. Belum ketemu. Iya belum ketemu yang sampai fit in sekarang. sama dia. Iya. Tapi drafting phase ini akan merubah segalanya. Jangan lupakan ini menjadi penentu penting dan lihat high ground dan Suxin. Seperti yang sudah dibicarakan masih menjadi prio ketika itu menjadi power. Dan sekarang dalam one last pick Ben ini milik dari Dewa. Ini dia tinggal tutup apa yang mau dia tutup. Kalau misalnya mau Joy silakan. Kalau tidak ternyata Fanny. Fanny wajib perang Kairi. Wah, Joy? The Immortal One chose me to Yo, vanquish the ternyata objektif ya shadows yang dicari. Tapi ini mereka nggak perayu ke arah Lui kah? Karena menurut gue salah satu mid lane yang gak diapa-apain juga kan kebetulan dari Lui. Jadi kayak masih fit in banget, terus kayak macro play juga pasti masih jalan, dan Chip masih belum seperayu itu ternyata. Belum seharusnya berarti ya. Masih mencari-cari juga. Kan banyak nih hero-hero yang juga sedang kena update. Benar. Johnson ada, Chip ada. Ini tinggal secepat apa kreasi mereka, secepat apa mereka coba breakdown dari matchnya. Granger masih, ya Granger juga nggak diapa-apain by the way. Bersama dengan Gatot Kaca, belum ada perubahan yang signifikan Om. Ya, kalau ini dua hero yang memang tidak disentuh ya. Cuman things to note tadi sempat dibahas juga dengan Ranger Mas di depan. Yes. Kayak sekarang gold laner itu bakal lebih terbata-bata buat dapetin gold. Ya, lebih Jadi- beruntung waktu. Bener, jadi kalau kita bicara item nih ya, itemnya seharusnya ya 1,5-1 lah, hampir sama kan ya. Iya, iya, iya. Dibandingkan dengan dulu jungler ketemu dengan marksman udah 2 item. Ya, kalau satu item tuh capek banget tapi what? Zeslian. Ya, ini dia. Dimana mereka ternyata mempersiapkan late game insurance, high ground seperti yang sudah dibicarakan oleh di dalam Key to Victory. Dimana high ground dari Sas ini butuh banget diamankan. Dan sekarang gimana caranya Okta punya sudut pandang untuk bisa membuat Sans ini jangan sampai early-nya punya akses. Kenapa? Karena banyak beberapa belakangan kita ngeliat Cecilian Ya. yang prematur seperti punya Rins waktu itu. Waduh, 5 kill di awal. 5 ya. kill di awal, itu ternyata nggak baik banget untuk hero late game. Mereka yang tadinya harus nunggu sampai menit keberapa, itu di early udah punya power. Dan jangan lupa lagi, sekarang makin early, Lord makin seram. Ya. Lord penting. Let's go. Dan perebutan hanya ditukar dengan 1 point kill itu masih worth it. Kalau kemarin-kemarin Nggak under ya. 12 gak worth it. Ya, ya. Lebih baik split, lebih baik dapetin objektif. Karena Lordnya sangat mudah untuk diselesaikan. Iya. Tapi ini ada beberapa ban yang sudah keluar sekarang, retail di ban oleh Dewa. Dan Onyx memilih untuk melakukan banning terhadap Cici. Banning terhadap Cici. Ini ada beberapa hero yang menurutku ya masih layak buat di ban, seperti Povius juga kan. Iya, iya. Yang sempat jadi perebutan, tidak direbutin sama sekali. Itu yang gue maksud, dan gue menunggu-nunggu sebenarnya dari Chip mungkin Chip. yang sebenarnya masih bisa dipakai kalau mau untuk Dewa mungkin, karena Dewa, kalau lihat ya. dari Onyx udah ada Jawhead juga kan. Iya. Mereka butuh pressure early yang lebih kuat lagi. Menurut gue Jawhead dan Punya itu I've masih been belum waiting cukup. for too long. Nari juga nice band. Kemana Beatrix Om? Beatrix seharusnya bisa dipakai Onyx. I am not Onyx the ya? only Kalau memang Cewek. masih bebas ya. Dan Povius akhirnya masuk ke ban list juga. Satu hero yang memang masih menakutkan terutama untuk setup di turtle yang pertama ya. Dan tadi ya semua objektif setelah patch sekarang penting. Apalagi di menit ke-8 Lord nanti. Kelihatan banget ya. Yang harus benar-benar dihitung dulu. Jangan sampai salah hitungan. Walaupun memang Lord yang pertama lumayan tipis by the way. Yes. Jadi nggak, memang punya charge. Dan charge juga nggak sesakit itu juga kok. Maksudnya Betul. bisa di defense, bukan berarti kayak wah udah dapet Lord udah pasti kalah. Nggak juga. Nggak. Enggak. Tapi chance untuk menangin laning dari under itu besar sekali. Gue ngeliatnya lebih mudah jadi makronya aja. Where there Mereka is nggak perlu light, 3 lane, dia bisa follow there Lordnya aja dan also itu dia Loi. shadows. Gua Akhirnya. setuju banget Loi. Kenapa gue bilang setuju? Pertama, kondisi kali ini dia punya crowd control dari Gatot Kaca dan juga dia punya map control. Ini sangat membantu banget kondisi dari Dewa yang bisa untuk memberikan pressure di dalam jungle. Dan sekarang Ryota, kita akan melihat di mana dia akan menggunakan Hilda. Hilda Jawhead. Jawhead. Berarti Ini early aggression. Udah jelas kita akan melihat EXP Hilda yang langsung membantu setelah hit di level 2. Dia langsung cut lane. Iya iya, dan gue berpikir kayak ini hyper carry-nya bisa di Cecilian nantinya loh.
Kayak mereka bisa menggunakan emblem-emblem barunya dengan Hilda yang bisa ngasih pressure di awal, focusing mark mungkin, Dire hit Hilda. tire hit salah satunya mungkin untuk jauh head, tapi kayak konsil mahal sih jujurnya. Nah ini tinggal responnya aja nih dari Dewa. Dia udah ngelihat ada 2 yang akan invade jungle. Yap. Siapa yang akan dipilih? Gua rasa Gatotnya tetap di Romer. Lucas. Oke. Yang lumayan bagus. Tapi kali ini kita lihat Lucas. Mampukah Sorizo menghentikan permainan dari Hilda dan bahkan mematahkan invasi jungle? Omawa, dari segi draft kali ini. Draft, saya suka Dewa. Dewa. Saya di Dewa. Gue coba Dewa sih kali ini. Dewa, wow. Apakah akan anak Dewa semakin terbang ke langit ataukah sebaliknya? Ini akan menjadi kemenangan pertama bagi tim Onyx. Mari kita akan saksikan bersama-sama di Lane of Dawn, Sowepial Arena. Mana tepuk tangannya? Let's go to the Lane of Dawn. Oke. Kemenangan pertama untuk Onyx mungkin saja bisa didapatkan untuk match yang kali ini. Tapi jangan lupa lawan mereka adalah Dewa United yang lagi panas-panasnya. Biasanya nyawa Dewa itu 3 minggu awal kan? Ya betul. Dan mereka sudah pakai satu kekalahan kan sebenarnya buat game kemarin. So let's see, apalagi mereka kemarin kalahnya juga dari tim yang lagi nge-build up kan, lagi bounce up juga ke atas, tim Liquid ID. Tapi kalahnya sama nih bisa jadi nih ya. Karena kemarin dari Dewa kalah dari Liquid yang bawa player baru kan. Ya, yang masukin itu. Goblin baru. Nah ini XP baru nih. XP baru. XP baru, ini dia. XP baru dan gimana Ryota ini melakukan clear minion, dia harusnya coba udah mulai ditutup oleh sosok dari Lucas dan bahkan di sisi sebaliknya Kairi akan coba melakukan sedikit invasi dan informasi dan cewek almost the solo pick off. Wow, surprise! Dengan kamera yang tiba-tiba menuju ke arah top lane dan bahkan di depan sana para pasukan dari tim Dewa mencoba menutup seorang Kairi. Meanwhile para pasukan dari tim Onyx kali ini hampir saja kehilangan cewek. Oke, kali ini cewek harus benar-benar lebih hati-hati loh, Lim. Master Assassin, ya. Karena kalau ngeliat dari Tenacity sekarang untuk early gak terlalu efektif sih menurut gua. Setuju ya? Kayak kita sudah tidak, cuma ada satu Tenacity ternyata nih, dipakai dengan Gatot Kaca. Sisanya kita melihat ada 2 Festival of Blood berarti, Lucas, Ranger juga. Oke, masih belum ada, so far masih belum ada killing spree, Belum. focusing mark. Adanya pull yourself ya. Pull yourself sudah ada di Joe Head juga. Tapi kira lebih cepat karena dependent on spell. Lumayan sih untuk emblemnya sekarang masih belum terlalu signifikan. Jujurnya mungkin mereka nggak punya waktu yang cukup juga nih untuk benar-benar breakdown dari patch-nya. Iya, mungkin bisa jadi nanti ada ya. Tapi ya, kembali lagi mungkin pembahasan dari patch yang ada. Kita bilang tadi marksman ini sebenarnya lagi kena nerf kan. Ya. Untuk perolehan goal. Tapi ada satu item yang juga membuat mereka tertampar cukup keras. Oke. Wind of Nature, 70 detik ke 90 detik. Tapi Lama sih. Itu lama banget. ini kita sempat bilang kalau misal setup itu sangat mementingkan sekali dan sosok seorang carry. Apakah ada retribusi depan sana? Dan kampanye kali ini gagal untuk perform dengan seorang carry. Perpasukan dan kedua mereka mundur secara belakang tapi nampaknya Kibos lagi for defensif. Dan meanwhile Okta kali ini gagal untuk bisa selamatkan satu poin kill lagi di tangan Kyrie. Dan di sini kondisinya Joy, dia harus pulang. Apakah dia mampu untuk mendapatkan buff-nya? Karena menurut saya para buff-nya udah harus direlakan. Skip. Tapi terlalu nekat sih. Gue ngeliat Ray yang ngebuka sendiri. Unstoppable Force. Oh, Unstoppable Force menunjukkan satu seorang Sorizo dan instant pick up. Satu poin kill lagi didapatkan oleh para pasukan dari tim Onyx. Meanwhile di arah top lane, Calvin Winata masih dalam kondisi yang sedang tidak baik-baik saja. Yap, freeze lane terjadi di bagian top dan mengharuskan recall tadi. Buat cewek di top lane yang berarti untuk tim fight laningnya nih ya. Ini dibenarkan dengan maybe buat Iya. 1v1 situation-nya. Tapi untuk Bruno gue rasa iya sih. Granger dia lumayan strong dari laningnya. Nge-Rhapsody di awal apalagi lawannya yang dependent banget sama basic attack ya. Dia nggak punya skill balasan untuk nge-damage balik. Jadi kayak sangat-sangat wajar gue ngeliat apa yang terjadi di arah top lane. Dan masalahnya nih, dengan item yang nggak bisa terlalu cepat, impact-nya maybe harusnya nggak sedahsyat sebelum-sebelumnya di mid game-nya. Biasanya menit 8 itu ada 3 item nih ya. Biasanya menit 8 ada Sky Pierce, Hunter Strike. Terus, oke, kita lihat prediction dulu deh. Wah, seru deh. Oh sama. Wow, prediksinya 3 berbanding 3. Kali ini kita akan menyaksikan di mana para pasukan dari Onyx berhasil mendapatkan 3 suara dari Om Hawase dan juga Mirko. Dan Dewa berhasil mendapatkan suara dari Lim, Realize dan juga Arashi. Oke. Dan tapi gue ngerasa ini bakal jadi tight game gitu loh. Game yang bakal berat juga.
gue ekspektasinya di awal adalah mereka coba untuk up to date sama patchnya. Ternyata mereka berdua sama-sama cari aman, sama-sama bermain dengan zona nyaman. Ya itu lagi jawabannya adalah waktu. Waktu yang gak sempat sih. Oke, tapi kalau misalnya ngeliat tadi agak cukup unik dengan satu suara semua ya. Yep. Di dua sisi yang berbeda sama-sama satu suara. Bahkan kita menyaksikan di mana Turtle sudah kembali hadir di lane of down. Mueza sudah berada di level 4. Stay by dengan menuju ke arah satu positioning yang sudah didapatkan para pasukan dari tim Onyx. Ryota hanya membuka vision mencari di mana sosok dari Okta berada. Okta salah satu tower close combat yang bisa dimiliki Dewa untuk bisa memenangkan Turtle kali ini. Tapi nampaknya Maybe masih memenangkan dari seorang Calvin Winata. Kairi melakukan zoning out dan tampaknya berpasukan dari tim Dewa kali ini terzoning out oleh seorang Ryota. Dia bisa terlalu sakit dengan seorang Okta. Berikan power defensif, satu tamparan dari Sans dan bahkan Mueza gagal untuk membuka vision dan no avatar of Guardian. Ya, mereka cukup skip dari turtle-nya ya. Mereka coba milih lepas karena sebenarnya lawan Suyo pun susah memang untuk adu retri. Ya, belum lagi ditempel terus-terusan tadi itu dari si Ryota ya. Yang kalau kita lihat dia nempelin ke Okta, jadi tidak ada ruang gerak sama sekali untuk bisa mendekat. Dan ada audience prediction 63% suara untuk Onyx. Dibandingkan dengan Dewa yang hanya 37%. Dan survei membuktikan. Tapi nampaknya lihat terkengking di top lane. Okta berada di garis depan langsung memberikan pressure. Tapi nampaknya dengan teleportation yang dimiliki dari seorang Okta, ini dia harus megang minimal 50% map control, Lim. Dia nggak bisa buka sembarang sih, lawannya jauh soalnya. Betul, tapi sekarang kondisinya lihat. Sebagai Loi dengan tidak memiliki map control seperti ini salah satu kemunduran loh sebagai tim yang memiliki Loi di roster line-up-nya. Tabrak. Langsung menuju ke depan, dia terlalu sakit. Seorang Keyboy memang sakit dari para pasukan dari tim Dewa. Mereka kill langsung sama Maybe. Poin kill yang cukup worth it dan Calvin Winata bersinar kali ini. Worth it total. Keyboy ditukar Maybe, ditukar Mueza. Ini totally worth it dan bakal lihat Calvin Winata yang tadinya benar-benar under di depan Maybe. Kali ini langsung melesat jauh di atas sosok seorang Maybe. Yap, dan kita melihat itemnya juga ya. Tadi kalau nggak salah lihat menit ke-5 baru selesai Skype. Jadi ada sedikit delay ya, 1 menit untuk delaynya. Calvin Winata duality. Dan lihat di depan sana flicker fokus ke arah Calvin Winata. After Guardian for nothing. Membuat seorang pasukan dari tim Dewa. Mereka memasang mundur para pasukan dari tim Onyx. Meanwhile, mendapatkan Sparkle buff yang dimiliki dari seorang Ray itu udah the best thing. Plus 1 poin kill atas Calvin Winata. Yang terbaik yang mereka dapatkan kali ini adalah dengan Sparkle buff. Calvin Winata, Retribution masih available. Lihat perbedaan level agak berat sih ini. Objektif yang harusnya kembali dilepas oleh Dewa United. Mereka jangan paksa untuk di awal. Oke, yakin mereka mencoba melepaskannya, tapi Ryota di depan sana diselamatkan oleh seorang Keyboy. Mueza, walaupun dia Gatot Kaca, dia nggak boleh muncul dengan HP bar yang setengah bahkan di bawah setengah, Lim. Sekeras-kerasnya dia bakal bisa selesai dengan sangat cepat, Lim. Bahkan gak keras untuk sekarang Ji. Mereka ada di posisi under, levelnya under, goldnya juga under. Dan setup dan perbedaan level ini bikin Retribution akan susah banget. Oke, di sana langsung ada permainan yang dimiliki dari seorang Okta di bangsa Avatar of Guardian for nothing. Dan bahkan Ryota mencoba memberikan distraction para pasukan dari tim Dewa. Mereka kill langsung Mueza. Tapi nampaknya Sorizo sekalipun di depan sana gak punya power untuk bisa menang damage diberikan dari seorang Calvin Winata. Kairi memang tertikam. Turtle memang terreset, tapi nampaknya ini tidak akan bisa cukup lama karena Calvin Winata, Keyboy dan Sans berhasil menyelamatkan Turtle. Perfect for Onyx. Oke, objektif yang sempurna tadi untuk Onyx berhasil mereka raih ya. Tentunya dengan bantuan dari cewek juga yang memang join buat tim fight-nya. Tapi di bagian top tadi kalau kita melihat ada diversion yang juga mengirimkan ke Maybe untuk ke sana untuk bisa menyelesaikan satu buah wave minion juga. Jadi ya masih tetap sama-sama unggul untuk kedua marksman-nya. Dan akhirnya di menit yang ke-8 juga ada Melvic Roar yang baru selesai untuk Maybe. Jadi ini 3 item yang cukup penting untuk Granger sudah selesai dan join tim fight seharusnya akan lebih sering kita lihat nanti bagi Dewa United. Mereka bakal lebih sering untuk kumpul. Yes, dan bahkan para pasukan dari tim Onyx kita udah sempat berbicara sebelumnya. Kalau misalnya hero late game seperti Cecilian seperti ini jangan sampai dikasih chance yang besar. Dan ternyata dia dari tadi dapetin 7 assist lead. Kita dari tadi ngelihat di mana Sans ini bener-bener nggak ada sedikit pun pressure yang dimiliki dia. Even flicker sekalipun dia bener-bener sangat tahan untuk triggernya. Mereka nggak kendor sama sekali dari Onyx. Mereka bongkar midnya. Sengaja memberikan sedikit gertak-gertak sambal. Gertak-gertak sambal yang tidak bisa menakutkan Dewa nampaknya di depan sana ya. Kita space farmingnya Dewa juga nih udah lumayan terbatas. Mungkin Kairi akan level 15 duluan nanti.
Lord pertama ini bakal enak banget untuk mereka juga. Sementara Bruno ketika udah punya item front to back ini dia nggak kalah kuat loh sama Granger. Setuju. Iya. Dan juga bicara soal front to back, apalagi ketemu dengan Assassin ya. Bruno ketemu dengan Assassin, volley shotnya sakit banget. Range-nya jauh. Range-nya juga. Range-nya sangat jauh loh, Lim. Dia Iya. bisa dibilang, kalau kondisi yang nge-dive in semacam Choi, semacam Mueza, ini masih bisa untuk di-handle sama sosok seorang Calvin Winata atau Bruno. Tapi kalau misalnya Lucas, mungkin akan sedikit buying time. Nah itu yang jadi masalah juga sih. Ini kasus yang sering terjadi di Joy. Ketika dia maju sendiri ngelawan marksman yang lifesteal-nya gede, dia nggak bawa glowing. Glowingnya ada di Lui yang mungkin bisa jadi damage glowingnya nggak kena ke Bruno. Iya. Gak sampai. Gak sampai. Gak sampai ke arah belakang. Dan kali ini Lord telah muncul. Lane of down. Oke. Dimana Lord kali ini apakah mampu diperebutkan? Seharusnya untuk Onyx ya, karena mereka lebih pegang kekuatan retribution di mana level dari Kairi sendiri sebentar lagi akan hit di level maksimal. Level 15, tapi kalau Dewa United mereka mau coba buat kontes ini bakal rugi untuk mereka. Jadi better mungkin ya defensif dulu saja sekarang, karena melihat positioning juga Granger Loyi masih di posisi yang cukup jauh. Oke. Visionnya belum terlihat dengan sangat jelas. Meanwhile, perpasukan dari tim Dewa mereka harusnya sudah mendengar pergerakan dari tim Onyx berada di arah Lord. Perpasukan dari tim Dewa United, mereka stay by on position. Dengan adanya Kiboy di depan sana menutup jalannya Dewa masuk lebih dalam, tapi nampaknya Kiboy bakal coba ditangkap, bakal coba di-commit. Sudah membuat kill dari seorang Kiboy. No initial power, no roamer dan bahkan Sansi sama selamat dari avatar of Guardian. Kondisi 5/4 diunggulkan dengan maksimal oleh tim Dewa. Tapi waktu terus berjalan, Maleficent di tangan dari Calvin Winata makin lebih jauh untuk bisa memberikan damage dari seorang Mueza. Gak boleh mendekat. Jangan lupakan volley shot-nya ini stack-nya maksimum harusnya. Oke, ini di delay dulu karena bawahnya juga ngedorong dari Dewa. Jadi keuntungan sampai saat ini masih dipegang oleh Dewa karena Masih. goldnya pun ketarik. Iya, karena tadi mereka kirim satu dulu terus mereka datang dengan diversion ya. Tapi ya sayangnya Kiboy yang harus terpick off juga, jadi memang ada sedikit reset bagi Onyx sekarang. Lord masih ada. Dan kelihatan ini Lord yang harus bisa diambil juga oleh masing-masing tim. Ingat, sudah punya efek charge untuk Lord yang pertama. Ya, seperti biasa, seperti yang kita udah bicarakan tadi saya di depan bersama Mirko dan juga kawan-kawan yang ada di panelis dan juga caster. Dimana kalau kondisinya Lord pertama itu worth it untuk diperjuangkan. Kita cukup jarang lihat Lord pertama seperti ini. Dan lihat di depan sana, sorry, so bisa di soft point dan Kyrie. Retreat adalah pilihan dan kunci dari jawaban. Gak ada percobaan kontes sama sekali bahkan. Yep. Posisi dari Ray yang masih lumayan jauh juga. Tapi untuk pilihan defense, seperti yang tadi gue bilang juga kan, dari pasif best turret itu kena ke arah Lord. Dan dari charge-nya juga belum terlalu sakit Ya, di awal ya Lord yang pertama. di awal. Jadi masih bisa di defense jelasnya untuk Dewa. Tinggal mereka maksimalkan bagaimana cara untuk bisa melakukan pick off. Karena mereka punya Loyi, mereka punya Joy, tapi mereka belum ketemu titik di mana mereka bisa masuk langsung nabrak pemain-pemain dari Onyx. Alright, di sana perpasukan dari tim Onyx. Mereka mencoba untuk mendobrak mendapatkan satu turret dari top lane. Lord dari bottom lane akan dibiarkan seorang diri supaya sepertinya akan bergerak di dua lane yang berbeda. Tapi para pasukan dari tim Dewa mereka tidak mau tinggal diam. Clear minion yang mereka lakukan, tapi lihat Okta menjadi badan dan Ray berusaha untuk masuk diving ke arah belakang. Dan oh my god, Torizo gagal untuk memberikan badan. Meanwhile Sans dengan power defensif berhasil mendapatkan satu momentum terus seorang Mueza double kill di tangan seorang Cecilian. Dewa United kehilangan 2 poin kill yang sangat-sangat penting. Mereka coba paksa tadi langsung lompat ke belakang bermodalkan informasi Sans tidak ada flicker. Lompatan langsung dilakukan juga tapi menurut gue terlalu greedy sih. Mereka ada di posisi defensif dan mereka coba untuk kebalikin. Wow, satu momentum membawa ngebuat Onyx berada di keunggulan di 5.000 gold difference. Oke. Maika di depan sana, Okta damage-nya tidak bisa dibendung. Hati-hati, gak boleh terlalu dini untuk memangsa mendapatkan Okta walaupun 5.000 gold difference. Ya, dan dari Onyx-nya ya mereka sudah untung tadi ya. Dengan Lord yang memang masih dibiarkan berjalan slow di bagian bawah sehingga akhirnya kita melihat nih inner turret milik dari Dewa juga sudah mulai habis. Ya satu keuntungan lah yang terlihat lagi. Mereka bisa ngebuka zonanya lebih berani. Kayak buff dari Dewa pun udah mulai terancam sekarang. Wah, ini sih bukan terancam lagi. Ini kalau dia nggak make move, ini bahaya banget. Karena kondisinya saat ini, dimana maybe pun Skypicer-nya ini juga harusnya sekitar 14 lah kalau yang saya hitung. 17-14 lah kurang lebih. Karena tidak mungkin bisa banyak dengan 3 poin kill dengan 1 death. Saat ini, Lord ada di arah top lane. Bottom lane mereka, top lane mereka, ini sama-sama nggak punya power. Akan laning management yang bagus sama Bapak. Ya, menurutku dari Onyx di sini ya mereka bisa coba buat manjangin dulu lane jauh yang di bagian bawah ya. Baru nanti mereka bakal start untuk di Lordnya. Secara stack untuk Cecilian 226. Ada angka yang sudah didapatkan oleh Sans.
Dan kita melihat bagaimana Suns sebagai pemain belakang untuk Mage. Kayak dia sangat sulit untuk bisa ditangkap. Tadi bahkan ada percobaan, Avatar of Guardian dilepaskan Mueza. Iya, Tapi iya. masih bisa kabur buat Suns ya. Karena ada Lightning Transient juga sih. Sekarang bisa nge-boosting lari kan. Itu lumayan banget untuk escape ataupun untuk ngejar. Dan sekarang terlihat dengan Glowing sama Wishing front to back sangat-sangat ayo ini. Bruno Iya. Cecil gak akan kalah harusnya. Aduh Bruno Cecil, ini Muezanya. Ini bener-bener diejam-ejam Lim. Sekali hit Bruno dia hilang banyak banget. Iya, ini bener-bener banyak banget. Tapi kondisinya, para pasukan dari tim Dewa, mereka udah siap untuk melakukan kontes di Lord yang kedua. Dan kali ini, Okta bener-bener harus make a move Om Awa. Lihat diversion kemana arahnya dan seberapa komit mereka untuk melakukan diversion tersebut. Dan maybe akhirnya punya minute nature. Bakal diteruskan kah untuk Dewa, no? No vision. Diteruskan. Lord ini akan diteruskan oleh para pasukan dari tim Onyx. Keterus sudah mengambil Lord yang pertama mundur ke belakang. Mencoba mendapatkan seorang key point. Tipe terjadi tapi nampaknya Mueza terlalu sakit untuk bisa menang. Dia bisa diberikan dari Suns. Meanwhile Harta, Tata, dan Sonata hanya tembakan peringatan. Lihat. Gertak-gertak Sambelil tidak sama sekali membuat tim Onyx getar untuk mundur. Itu dia perbedaan dari segi ekonomi yang membuat damage. Onyx terasa lebih sakit juga. Toppling. One by one situation, Kairi disengage, wise decision, karena mid lane mereka akan coba masuk, para pasukan dari tim Dewa, mereka harus bertahan, Onyx Keyboy mampukah melakukan momentum, tapi tidak ada flicker kali ini, para pasukan dari tim Dewa, mereka berhasil melakukan clear minion, dan clear Lord, tapi nampaknya jangan lupakan Super Wave di bottom lane masih berjalan menuju ke base turret mereka. Dan itu dia high ground defense yang gak terlalu kuat maybe. Oh no way, oh maybe. Almost is never enough. Flicker for defensive yang sangat tepat membuat maybe selamat. Tapi nampaknya informasi selanjutnya adalah tidak akan ada flicker untuk menyelamatkan maybe dari Initiate Power Keyboy. Bisa dihancurkan juga Bestara tersisa satu di bagian top lane dan dipaksa oleh Onyx. Oke, para pasukan dari tim Dewa mereka akan kesulitan untuk bisa mempertahankan satu top base turret mereka. Dan Oke. satu yang tidak pernah hilang habit dari Onyx, disiplin. Yap, mereka tidak langsung menabrak ya, tapi mereka lebih memilih untuk clear dulu, berusaha untuk mencari advantage yang lebih jauh lagi, atau bahkan sekarang mereka menunggu untuk para pemain Dewa keluar dari area base mereka. Ini momentum yang bisa dimiliki oleh para pasukan dari tim Onyx untuk mendapatkan satu turret. Ryota, lihat distraction dilakukan dan Keyboy gagal untuk mendapatkan siapapun karena dia masih menunggu momentum menuju ke arah flicker. Dan satu hal Lim, yang saya takutkan adalah Dewa ini akan terperangkap dengan pancingan Lord yang ketiga di tangan dari Onyx. Bukan hanya dari pancingan Lord sih, ini perbedaan damage-nya yang terlalu gila. Suns dengan satu Sanguine Claw, Bad Impact itu bisa ngebocorin semuanya. Oke, kita lihat di sini teleportation tidak ada digunakan, tapi Suns satu kali tampar hampir membuat Sorizo tumbang. Perpasukan dari tim Dewa United dan bolanya benar-benar hampir membuat Sorizo tumbang dan harus menggunakan flicker yang seharusnya flicker itu tidak keluar. Mahal sih. 27 dari Skypicer kali ini. Yap, lethality ada ya 27, terus juga 750 stack untuk Ranger juga. Dan sekarang kita akan menunggu Evolve Lord yang akan keluar. Ini Lord yang akan cukup berbeda karena semakin dikawal akan semakin besar juga defense untuk Lordnya. Oke. Dia akan lebih tebal berarti. Dan juga ya mungkin menunggu juga diversion. Kapan yang bagus nanti bakal masuk untuk Dewa. Karena mereka butuh diversion. Betul. Yang bisa make a play. Dan kita nggak lihat itu. Belum kelihatan. Kita nggak lihat diversion sama sekali dengan map control yang sangat maksimal. Kita nggak ada lihat ada gebrakan-gebrakan yang maksimal. Kita nggak ada lihat make a move. Dan bahkan semuanya dibuat oleh Onyx momentumnya, Lin. Gue ngerasa memang ketika visionnya nggak ada, Lui susah untuk teleport. Tapi jujur di beberapa momen itu perlu agak sedikit nekat sih. Yes. Maksudnya agak gambling lah taruhan yang dimana dia bisa berhasil banget atau dia bisa kalah sekalian. Karena dengan kondisi kayak gini pun mereka seakan-akan ya cuma menunggu. Tapi nampaknya para pasukan dari tim Diversion. Dewa United, mereka udah menunjukkan di mana Mueza berada. Tapi nampaknya Ryota akan coba melakukan sisiran. Di point, bisa nggak melihat Karol Ri. Ejector menuju ke seorang Ri, bahkan dibawa oleh seorang Kairi yang hilang. Tidak ada the power of retribution. The momentum yang dimiliki para pasukan dari tim Dewa, mereka hilang sejenak. Fokus ke belakang Ryota, memasang untuk memukul mundur para pasukan dari tim Dewa United. Dan disiplin lagi-lagi atas Onyx. Mereka berhasil mendapatkan Lordnya. Oh, Ray ada di rumput yang salah sepertinya. Karena ketika langsung di open, Unstoppable Force yang tidak berhenti dan lihat Onyx, mereka mengepung. Oke, Onyx mengepung dari segala sisi. Mencoba untuk melempar di mana Osta berada. Davis gak bisa dibendung lagi. Dan ini penjara! Onyx berhasil mengamankan game yang pertama. Dan ingat, ini baru game yang pertama.
Masih ada satu game lagi yang harus dia selesaikan kalau ingin menyelesaikan dengan 2-0. Tapi kalau mereka dibawa ke game yang ketiga, itu akan sedikit berbeda, Lin. Nafas dari Dewa United yang terlihat mulai kendor. Yap, di minggu pertama mereka tampil dengan sangat gemilang, namun performa mereka semakin turun semakin hari. Ya, sesuatu yang kita nantikan dari Onyx, penampilan EXP Lane yang cukup menggelegar, akhirnya Ryota mungkin bisa menyambut hal tersebut. Ya. Bermain ofensif, bisa nge-zoning lawannya, membuat akhirnya kita melihat lagi adanya layer demi layer yang di-build up oleh Onyx. Yes, dan jujur, Calvin Winata dengan segala keterpurukan di laningnya, ini semua bisa diantisipasi dan momentum dari key point berhasil membuat para pasukan dari tim Onyx. Kairi ini dapetin momentum terhadap Ray. Gue nggak tahu kenapa ya, tapi ketika tadi Ray-nya itu udah mau ketabrak jauh head, mungkin satu-satunya hal yang bisa nyelamatin dia adalah lompatan Mueza. Yes, Tapi gua nggak ada. Gua setuju. Untuk kali ini setuju banget. Satu-satunya yang bisa nyelamatin adalah lompatan dari Avatar of Guardian supaya following up dari tim Onyx itu nggak dilakukan nih. Nggak ada deliver damage yang maksimal. Makanya, Tapi nampaknya tidak sesuai ekspektasi. kayak mereka seakan-akan sibuk dengan hero-nya masing-masing. Hero masing-masing sibuk fokus untuk coba ganggu Kairi tidak mendapatkan Lord. Tapi bahkan Kairinya tersendiri Ikut, dia lepasin Lord tersebut. ya dia ikut team fight tadi. Satu suara ya. Yep.